Di sini saya mau ngasih tutorial cara menulis aksara Arab Melayu atau aksara pegon ya. Nah, cara nulisnya dia sama aja kayak aksara Arab. Kayak ada huruf a, ba, ta, sa, ja, ta, ro, da, ro, za, sa, ja, so, do, to, do, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, sama aja sih hurufnya dia pakai aksara Arab, cuman ada penambahan karena kan di bahasa Indonesia dia atau bahasa Melayu dia kan ada bunyi-bunyi yang enggak ada di bahasa Arab. Misalnya bunyi P. Di sini dia dilambangkan dengan huruf Fa tapi titik 3 di atas ya. Terus ada lagi tambahan ini huruf G, titiknya di bawah. Dia bisa titik 2 di bawah, bisa titik 1 di atas, tapi di sini saya kasih contoh salah satu aja yang titik bawah ya. G. Terus ada lagi tambahan nya, huruf nya. Dia sekilas mirip sa, tapi dia sebenarnya bunyi nun yang dikasih titik 3 jadi bunyinya ya. Ini G, ini P. Nah, terus ada lagi tambahan go titik 3, dia dibacanya ang. Nah, jadi di sini dia ada perbedaan ya. Di sini dia punya huruf tambahan. Terus ada lagi dia ja titik 3, dia dibacanya C. Nah, untuk beberapa bahasa kayak bahasa Jawa atau bahasa Sunda dia mungkin ada penambahan huruf juga. Misal kalau di bahasa Jawa kan ada T tebal, D tebal gitu kan. Di sana ada penambahan. Tapi kalau untuk menulis bahasa Indonesia dia cukup segini. Ya. Oke. Terus ada satu lagi yang variasinya nya, itu bentuknya kayak gini. Ini sama, tapi beda di tata letak penulisan. Nanti kita lihat ya kayak gimana, apa bedanya ini sama yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah dasar. Kaidah dasarnya itu dia gak kayak bahasa Arab, karena dia kan ditulis pakai bahasa Indonesia, maka tentu dia memerlukan bunyi-bunyi khusus untuk bisa mewakili bunyi bahasa Indonesia. Kayak yang kita tahu kan gak ada tanda bacanya kan, aksara Arab itu ya gundul gitu ya. Nah, gimana caranya? Misal kita tulis bunyi ini contoh ya, apa. Nah, ini gimana? Kan ini ada A, ada P, ada A. Oke, sekarang kita mungkin bakal nyari analoginya yang paling mendekati, yaitu bunyi alif ya. Maka A jadi alif. Nah, lalu yang P dan A ini gimana? Kita ambil P, maka hasilnya begini. Nah, terus kenapa kita gak nambahin alif aja di sini? Misalnya kayak gini. Oke, sebenarnya ini benar, tapi secara kaidah dia kurang tepat ya. Yang tepat adalah ini. Kenapa? Karena dia diawali
Dia cuman ada dua suku kata a dan pa. Suku kata pertamanya a, alif, dan suku kata keduanya pa. Maka dia cukup diwakili dengan bunyi a, alif di depan, sehingga bunyi ini p dia otomatis jadi a karena di depannya dia sudah ada a. Dia mempengaruhi ya. Jadi kita harus paham dulu soal suku kata. Oke, sekarang gimana kalau nulis kata dadu? Nah, kata dadu dia karena ada dua suku kata yang sama-sama dia mengandung konsonan dan vokal, itu da, du. Kita cari maka d, lalu alif, lalu keduanya du. Nah, terus kenapa dia malah dikasih vokal semua kan? Kenapa dikasih vokal semua? Karena dia beda bunyi. Yang pertama da, yang kedua du, maka kedua huruf ini dia harus dikasih penanda vokal. Nah, buat penanda vokal ini dia ada 3 huruf utama, yaitu alif, waw, dan ya. Masing-masing dia mewakili bunyi vokal. Yang pertama a, dia bisa mewakili bunyi a atau bisa juga i atau ya a atau i. Kalau ini bisa mewakili u, terus w, dan o ya. Kalau ini dia bisa mewakili bunyi i dan e. Ini juga bisa, tapi ini e bukan e ya. Ini e, ini e. Yang 3 huruf ini dia mewakili vokal. Jadi kadang kita harus nebak-nebak ini dibacanya dadu atau dado kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi contoh gimana kalau vokalnya tertutup. Kan ini tertutup tem, suku kata pertama, pat, suku kata kedua dia tertutup oleh konsonan. Yang ini konsonan M, ini konsonan T. Nah, terus gimana cara nulisnya? Terus ditambah ini ada E. Yang pertama kita tulis T, lalu M, lalu P, lalu T. Ya, ini dibacanya tempat. Nah, terus kemana vokal E? Vokal E dan A itu kenapa hilang? Ya karena dia udah ditutup oleh konsonan, sehingga dia tidak mendapatkan tanda vokal ya. Jadi pembacaannya ini ditebak-tebak. TM PT tempat. Ini kayak baca SMS ya, kayak baca huruf SMS. Tempat. Lanjut lagi, misal kalau agak panjang, menjalani. Kita analisis dulu, dia ada suku kata man, ja, la, dan ni. Yang man ini kita pisah dulu ya, kita pisah dulu, lalu kita analisis ada kata ja dan lani, mana yang kita harus kasih vokal. Maka yang harus kita kasih vokal adalah di bunyi ja. Kenapa? Karena dia ada di posisi tengah, dan di setelah ja dia ada bunyi la ya. Maka kita harus kasih vokal di bunyi ja, itu M, nun, jadi man, lalu kasih vokal ja, alif,
lalu kasih lam, nun, dan ya. Nah, di kata ni dia harus dikasih vokal ya, vokal penanda i, supaya dia tidak terbaca kayana lagi. Kalau gak ada ya nanti malah bingung bacanya, jadi menjalana atau menjalan. Ini dibacanya menjalani. Oke, lanjut lagi. Terus kalau nulis kata saya, maka aturannya sama kayak yang ini. Kayak yang ini ya. Ini dibacanya saya. Kalau dia, nah yang ini karena di aksara Arab Melayu ini kan ada sistem penulisan yang udah terbakukan, ada juga yang sesuai tradisi. Nah, sesuai tradisinya penulisan dia itu seringkali kayak gini, cuman gini doang, dia. Terus misal kayak di rumah, dia ditulisnya di, bunyi di ini cuman diwakili dal aja, di. Terus ro, ini ru, mah, ini di rumah, di rumah ya, kayak gitu. Ini juga sama, kenapa bunyi mah nggak ada alif, karena dia vokal tertutup, sedangkan ru vokal terbuka. Jadi ini ada suku kata 1, 2, 3, ini terbuka, ini tertutup. Ini gak usah ada alif ya, kayak gitu. Terus lagi, nah ini kenapa ada dua bentuk bunyinya. Nah, kita pemakaiannya kayak gini. Misal nulis nyata dan tanya. Untuk nulis nyata berarti dia harus pakai yang ini. Kalau di tengah, kalau di depan dan di tengah dia pakainya yang ini, yang titik 3 di bawah, ininya nyata. Sedangkan yang tanya, tak, karena dia posisi akhir, maka pakainya yang ini, jadinya gini, tanya ya. Jadi kayak gitu. Terus misal penggunaan bunyi ga ini, dia variasinya kalau di depan kayak gini, misal gatal, maka tulisnya gini, titik di bawah. Nah, ini gatal ya. Terus lagi misal kalau misal nulis yang, dia cukup ditulis kayak gini, yang. Atau bunyi ga di akhir kayak gimana, misal nulis badag, maka ditulisnya dia kayak gini, ini ba, ini dag. Kadang juga ada orang yang nulis kayak gini. Nah, mau yang ini mau yang ini bebas ya. Kurang lebih kayak gitu cara nulis aksara Arab Melayu atau Arab Pegon ini ya. Coba sekarang saya mau nulis sedikit kalimat.
Silahkan kalau mau tutorial tentang aksara Arab Melayu ini yang selanjutnya, silahkan di komen aja ya.